Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah ya hari ini kita bisa bertemu lagi di pembelajaran fisika. Nah, sebelumnya apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Masuk semua ya. Nah, kalau udah masuk semua, jangan lupa ngisi form presensi di Google Classroom. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, salah satu memimpin doa terlebih dahulu mungkin Mbak Nanda. Baik teman-teman, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya. Hari ini sehat semua ya yang hadir ya hari ini. Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat. Jangan lupa jaga kesehatan ya di rumah. Pada pertemuan minggu lalu, kita telah mempelajari tentang apa ya? Ada yang ingat? Kita minggu lalu mempelajari tentang apa? Mas Jovan ingat? Tentang hukum Ohm, Bu. Ya, terus apa lagi? Hukum 1 Kirchhoff, Bu. Ya, betul. Jadi kemarin kita telah mempelajari tentang hukum Ohm dan hukum 1 Kirchhoff. Nah, apa yang kalian ingat tentang hukum Ohm? Mbak Dita? Dari tadi belum ini? Baik, Bu. Ya. Hukum Ohm itu berbunyi, kuat arus yang mengalir dalam suatu penghantar atau hambatan besarnya sebanding dengan beda potensial atau tegangan antara ujung-ujung penghantar tersebut. Ya. Rumusnya adalah I sama dengan V per R atau V sama dengan I kali R. Ya, betul. Jawaban dari Mbak Dita. Bagus sekali. Beri tepuk tangan. Masih ingat ya Mbak Dita, alhamdulillah. Nah, selanjutnya tadi disebutkan hukum 1 Kirchhoff. Nah, ada yang ingat apa itu hukum 1 Kirchhoff? Mbak Nanda atau Mas Jovan? Mbak Nanda aja ya. Yuk. Hukum 1 Kirchhoff itu bunyinya jumlah arus yang masuk melalui percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang meninggalkan percabangan. Ya, betul. Jadi tadi hukum 1 Kirchhoff itu hukum yang menyatakan bahwa jumlah dari arus listrik yang masuk melalui suatu percabangan itu sama besar dengan jumlah arus listrik yang keluar dari sebuah percabangan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai rangkaian hambatan seri. Nah, di rangkaian hambatan seri ini nanti kita akan mengetahui konsep rangkaian hambatan seri itu, lalu kita diharapkan siswa itu dapat merumuskan persamaan yang ada di rangkaian hambatan seri dan juga mengetahui manfaat dari pemakaian dari rangkaian hambatan seri. Nah, sebelum masuk ke inti pembelajarannya, Ibu ada video, nanti tolong dicermati dengan baik ya anak-anak. Apakah suaranya terdengar? Terdengar, Bu. Oke, ini dia mati ya. Sobat Ciriku, pernahkah kalian mendengar tentang rangkaian beban seri dan paralel? Coba kalian perhatikan lampu-lampu hias di sekitar kita. Tahukah kalian bahwa lampu-lampu hias yang menarik tersebut merupakan salah satu contoh penerapan dari rangkaian beban seri? Lalu, seperti apakah contoh penerapan dari rangkaian listrik ke rumah-rumah? Agar kalian dapat percobaan berikut ini. Rangkaian beban seri merupakan suatu rangkaian yang semua bebannya dihubungkan secara berurutan dan terhubung dengan sumber tegangan. Beban yang terpasang dapat berupa lampu yang berjumlah 2 buah atau lebih. Rangkaian beban seri disebut juga rangkaian tunggal yang cukup sederhana, lebih hemat jalur atau kabel untuk menghubungkan satu bagian ke bagian yang lain. Apabila saklar pada posisi on, elektron akan mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif baterai melewati beban lampu yang
itu tadi video pembelajaran yang Ibu tampilkan. Nah, dari video tadi, apakah ada yang ingin menyampaikan kembali isi dari video tadi ataupun bertanya? Silakan. Oke, kayaknya nggak ada yang mau nanya ya dan mau menyampaikan. Nah, oke, jadi ibu aja yang tanya ya. Nah, dari video yang kalian amati tadi, adakah yang dapat berpendapat mengapa rangkaian di lampu hias yang panjang itu, yang lampunya banyak, kok nyalanya itu sama terangnya? Maksudnya nggak ada yang salah satu lebih terang ataupun lebih redup seperti itu. Adakah yang mau memberikan tanggapannya? Silakan. Saya, Bu. Ya, Mbak Dita, silakan. Karena lampu hias disusun secara berjejer, Bu. Oh iya, betul. Jadi lampu hias itu secara berjejer atau juga dinamakan rangkaian seri. Nah, lalu mengapa di rangkaian seri itu kalau misalkan satu lampunya itu mengalami sebuah kendala, dia rusak ataupun dimatikan, kok lampu-lampu yang lain itu juga mati? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Silakan. Saya, Bu. Iya, Mbak Dwinanda, monggo. Karena kabelnya terputus. Oh iya, karena kabelnya terputus. Nah, kalau kabelnya terputus berarti? Nggak ada arus. Iya, betul. Nah, tadi di video tadi sudah dijelaskan ya sedikit tentang rangkaian hambatan series atau tadi di video itu disebutkan beban. Itu sama saja. Nah, minggu lalu kita telah membagi kelompok ya, telah membagikan lembar kerja. Ibu sudah membagikan lembar kerja siswanya di Google Classroom. Nah, apakah sudah dipelajari? Sudah, Bu. Mas Jovan sudah mempelajari belum? Sudah, Bu. Oh, sudah. Rajin-rajin sekali ya. Mbak Dita juga sudah? Sudah, Bu. Oke. Nah, kalau sudah, hari ini kita akan melakukan percobaan untuk mengenai rangkaian hambatan seri. Nah, percobaannya itu menggunakan menggunakan lab virtual. Jadi silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya yang sudah ditentukan kemarin. Manfaatkan waktu sebaik mungkin. Ibu beri waktu 10 menit, cukup ya? Cukup, Bu. Oke, cukup. Nah, sekarang silakan berdiskusi. Nanti hasilnya dipresentasikan. Nah, agar lebih mudah, mungkin nanti salah satu ada yang menampilkan layar ini ya di virtual lab-nya itu agar kalian juga mudah dalam berdiskusi. Apakah ada yang ingin bertanya mengenai ini langkah kerja yang ada di simulasi di LKPD? Nggak ada ya? Oke, karena nggak ada, langsung saja silakan kalian berdiskusi. Baik, Bu. Oke, dimanfaatkan waktunya dengan baik ya, jangan sampai malah kalian nanti biar misalkan kelompoknya Mas Jovan nih, biarin aja nanti Mbak Dwinanda yang suruh kerjain, saya tinggal tinggal baca hasilnya gitu. Jangan ya, semuanya ikut andil untuk memahami dan mengamati. Apakah diskusinya sudah selesai? Halo, Mas, Mbak? Sudah, Bu. Sudah? Kelompoknya Mas Jovan sudah ya? Ya, Kelompoknya Mbak Dita sudah belum? Sudah, Bu. Ya, ini kan waktunya masih 2 menit lagi. Kalau misalkan mau diteliti,
teliti kembali, monggo diteliti sebaik mungkin. Sudah, kita lanjut saja ke presentasi. Yang mau presentasi kelompoknya siapa? Kelompok saya. Oke. Silakan Mas Jovan, kalau share screen-nya sudah bisa dilihat oleh teman-teman. Oke, ini langsung ya, Bu. Iya, langsung saja. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Untuk percobaan dari pengamatan 1 di analisis data, kami menemukan di kondisi rangkaian hambatan rangkaian lengkap resistor 5 ohm, 10 ohm, dan 15 ohm, serta lampu kondisi LED menyala. Kemudian yang kedua, resistor 5 ohm dilepas, kondisi LED tidak menyala. Yang ketiga, resistor 10 ohm dilepas, kondisi LED tidak menyala. Dan yang keempat, resistor ohm dilepas, kondisi LED tidak menyala. Kedua, ciri rangkaian hambatan seri ialah resistor-resistor disusun secara berurutan. Jika susunan tersebut menyebabkan rangkaian hambatan seri memiliki jalur tunggal. Kemudian dari tabel hasil pengamatan pertama, kita dapat mengetahui jika salah satu hambatan dalam rangkaian seri terputus, maka arus listrik tidak akan mengalir, sehingga menyebabkan semua komponen menjadi tidak menyala atau padam. Seperti itu. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Jovan. Untuk percobaan kedua, analisis data pengamatan yang kedua, resistornya itu R1 5 ohm, kuat arusnya 0,30, tegangannya 1,5. Untuk yang kedua, resistor 1 dan resistor 2, 5 ohm dan 10 ohm, kuat arusnya 0,30, tegangannya 4,5. Kemudian yang ketiga yaitu resistor 1, resistor 2, dan resistor 3, itu 5, 10, dan 15 ohm, kuat arusnya 0,30 dan tegangannya 9,0. Jadi total kuat arusnya ada 0,30, tegangan totalnya ada 9,0. Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa kuat arus listrik pada setiap titik rangkaian hambatan seri adalah sama besar. Hubungan antara kuat arus atau I yang mengalir pada resistor 1 atau I1 pada resistor 1 dan resistor 2 atau I2 pada resistor 1, resistor 2, resistor 3 atau I3 dapat dituliskan dalam persamaan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan IS. Kemudian dari tabel 2, tekanan listrik pada setiap titik di rangkaian hambatan seri adalah berbeda-beda. Hubungan antara tekanan listrik pada rangkaian hambatan seri dapat dituliskan dalam persamaan P1 tambah P2 tambah P3 sama dengan PS. Kemudian dari persamaan 1, I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan IS, dan persamaan kedua, P1 tambah P2 tambah P3 sama dengan PS adalah dan hukum Ohm, I sama dengan P per R. Dapat ditemukan persamaan ketiga yaitu I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan IS, P1 tambah P2 tambah P3 sama dengan PS, dari persamaan hukum Ohm, I sama dengan P per R, atau V sama dengan I kali R, S1 tambah P2 tambah P3 sama dengan PS, IS kali RS, resistan S, sama dengan I1 kali R1 tambah I2 kali R2 tambah I3 kali R3. Substitusinya, I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan IS, sehingga IS kali RS sama dengan IS R1 tambah IS R2 tambah IS R3. IS RS sama dengan IS kali R1 tambah R2 tambah R3. RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Dari persamaan 3, apabila terdapat N buah resistor dengan resistansi yang sama yaitu R, maka besar resistansi pengganti dapat dirumuskan dengan persamaan R2 sama dengan NR. Kesimpulannya mungkin bisa disampaikan oleh teman saya, Jovan. Baik, untuk kesimpulan, kami mendapat dua kesimpulan. Yang pertama itu, rangkaian hambatan seri adalah rangkaian dua atau lebih resistor atau alat penghambat yang disusun berurutan sehingga memiliki jalur tunggal. Kemudian yang kedua, persamaan dalam rangkaian hambatan seri adalah sebagai berikut. Yang pertama, persamaan 1, kuat arus listrik I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan IS. Kemudian persamaan 2, tegangan listrik I1 plus V2 plus V3 sama dengan PS. Untuk persamaan ketiga, resistansi pengganti R1 plus R2 plus R3 sama dengan RS atau RS sama dengan NR. Terima kasih, itu kesimpulan dari kelompok kami. Ya, terima kasih untuk kelompoknya Mas Jovan dan Mbak Dwinanda. Itu tadi kelompok berapa ya, Mas, Mbak? Kelompok 3, Bu. Oh iya, dari kelompok 3. Tepuk tangan buat kelompok 3. Oke. Nah, apakah jawaban dari kelompok lain ada yang berbeda dari jawaban kelompoknya Mas Jovan? Kelompoknya Mbak Dita ada yang berbeda? Tidak, Bu. Sama. Ya. Oke, hasilnya sama ya. Nah, aku akan menjelaskan sedikit mengenai rangkaian hambatan seri. Nah, rangkaian hambatan seri. Rangkaian hambatan seri itu apabila ada dua atau lebih resistor dihubungkan dari ujung ke ujung di sepanjang jalur tunggal seperti pada gambar 1A ini. Ini presentasi saya sudah terlihat ya, Mas, Mbak? Bisa, Bu. Nah, ya. Nah,
di gambar 1A ini, itu resistor-resistor tersebut dikatakan dihubungkan secara seri. Nah, resistor ini nggak hanya berupa resistor yang kayak tadi waktu kita percobaan itu, yang panjang-panjang ada garis-garisnya itu, tapi juga dapat berupa lampu bohlam seperti ini atau LED dan hambatan-hambatan lainnya. Nah, rangkaian hambatan listrik ini dapat dipecahkan berdasarkan hukum Ohm dan hukum 1 Kirchhoff. Nah, ciri-ciri rangkaian hambatan seri tadi sudah disebutkan waktu kalian presentasi, waktu kalian percobaan ya. Nah, ciri-cirinya itu kalau misalkan ujung-ujungnya diberi tegangan listrik ataupun dalam keadaan rangkaian tertutup, kuat arus yang melalui tiap-tiap hambatan itu sama besar. Jadi mau hambatannya sebanyak apapun, kalau misalkan dia disusun secara seri, berjejer seperti itu, maka kuat arus yang melalui hambatan itu besarnya sama. Jadi I masuknya sama terus gitu. Nah, lalu tegangan pada ujung-ujung hambatan rangkaian itu sama dengan jumlah tegangan pada ujung-ujung tiap hambatan, yaitu sama dengan V itu tegangannya atau beda potensial itu dijumlahkan, V total itu sama dengan tegangan di setiap di setiap rangkaian hambatannya itu. Nah, dari ini kan tadi diberitahu bahwa di rangkaian hambatan listrik ini dapat dipecahkan berdasarkan hukum Ohm dan hukum 1 Kirchhoff. Nah, tadi kan sudah ini ya dituliskan nih di percobaannya punya Mas Jovan dan Mbak Dinanda. Nih, ada I1, I2, I1, I2-nya itu sama. Nah, maka dan V1 plus V2 plus V3-nya itu sama dengan tegangan total. Nah, persamaan hukum Ohm itu kan I sama dengan V per R atau V sama dengan I dikalikan R. Nah, karena kita mengetahui bahwa jumlah tegangan total itu merupakan jumlah dari tegangan di tiap-tiap hambatan, maka kita dapat menuliskan kalau I dikalikan R atau V itu sama dengan I1 dikalikan R1 ditambah I2 dikali R2 ditambah I3 kalikan R3. Nah, karena I-nya itu sama, kuat arus yang mengalir itu sama besar, maka disubstitusikanlah menjadi IS. Disubstitusikan arus ini, tapi yang dituliskan itu I rangkaian seri itu. Kan sama tuh semuanya, dimasukkan ke persamaan yang ini. Jadi I1, I2, I3-nya diganti dengan IS. Maka IS-nya dapat dikeluarkan, terus R-nya itu dikelompokkan menjadi satu di belakangnya. Akhirnya kita dapat memperoleh bahwa RS sama dengan R1 plus R2 plus R3. Manfaat dari kita menggunakan rangkaian hambatan seri itu apa sih gitu. Nah, dengan menerapkan rangkaian hambatan seri, itu kita dapat memperbesar hambatan suatu rangkaian. Jadi biar hambatan atau yang tadi itu adalah resistansi, itu kalau misalkan dia semakin besar, maka nanti misalkan kalian punya sebuah LED gitu, kalian ingin menyalakan satu LED, tapi kalian mempunyai baterai yang katakanlah dia lebih dari 12 volt gitu. Nah, kalau misalkan kita paksakan, maka LED itu akan pecah. Nah, untuk menghindari itu, kita dapat memasang hambatan secara seri agar LED-nya tidak pecah. Nah, lalu sebagai pembagi tegangan, di mana tegangan pada ujung-ujung tiap hambatan sebanding dengan nilai hambatannya. Jadi kayak diperbuat perbandingan seperti itu, V1 banding V2 banding V3 sama dengan R1 banding R2 banding R3. Seperti itu. Nah, begitu. Apakah sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Jelas, Bu. Sudah jelas? Begitu, kalau sudah jelas, nanti Ibu itu ada di Google Classroom, sudah
share ini apa namanya latihan soal dan contoh soal dan latihan soal maksudnya. Nanti kalian pelajari, lalu latihan soalnya dikerjakan, terus kita bahas kalau misalkan kalian ada kesulitan ketika mengerjakan, juga itu kan nanti ada kolom pengumpulannya ya yang di latihan soal nanti dikumpulkan sebagai nilai tambah kalian. Nah, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, maka apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Mas Jovan ingat besar arus listrik yang ada di rangkaian seri itu besarannya bagaimana? Nilainya bagaimana? Halo Mas Jovan, masih bersama saya? Gimana Mas? Suaranya nggak terdengar. Maaf Bu, bisa diulangi tadi? Ya, Mas Jovan masih ingat besar nilai kuat arus di rangkaian seri itu bagaimana? Nah, sepertinya Mas Jovan terkendala ya. Oke, kalau begitu Ibu lempar pertanyaannya ke Mbak Dwinanda. Bagaimana nilai arusnya di rangkaian seri, Mbak? Sama ya, Bu? Iya, betul. Nilai kuat arusnya di rangkaian seri itu sama. Lalu nilai tegangannya, adakah yang ini Mbak Dita, nilai tegangan atau nilai V-nya di rangkaian seri itu bagaimana? Halo Mbak Dita? Oke, mungkin Mbak Dita terkendala sinyal juga ya. Jadi hari ini kita telah mempelajari tentang rangkaian hambatan seri. Nah, di rangkaian hambatan seri itu kita dapat mengetahui bahwa kuat arus yang mengalir di rangkaian seri itu besarnya adalah sama dan nilai tegangannya itu untuk tegangan total itu sama dengan jumlah tegangan di tiap hambatannya. Dan juga untuk besar resistansinya atau besar hambatannya itu sama dengan jumlah hambatan tiap jumlah dari tiap hambatannya seperti itu. Nah, kita juga telah mempelajari manfaat ketika kita menerapkan rangkaian seri di kehidupan sehari-hari. Ya, baiklah. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya, yang latihan soal itu. Lalu kalian pelajari materi berikutnya, yaitu rangkaian hambatan paralel. Itu ada di modul yang nanti Ibu share di Google Classroom ya. Jangan lupa dipelajari, lalu minggu depan nanti kita akan bertemu lagi. Sekian dari Ibu, apabila ada kesalahan Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.